Presiden Prabowo Subianto meresmikan gedung baru dan Institut Neuroscience RS Pusat Otak Nasional RS PON Dr. Mahar Marjono di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Jakarta Pramono Anung, serta Direktur Utama RS PON Dr. Adin Nul Hasana. Prabowo menyebut rumah sakit yang baru saja diresmikan bukan hanya menjadi tempat layanan, melainkan juga pusat pendidikan. Kita yakin bahwa rumah sakit ini, pusat penelitian ini bisa menjadi Center of Excellence. Saya juga sangat bangga, saya dapat laporan National Institute of Health dari Amerika Serikat juga punya perwakilan di rumah sakit ini. Mereka juga ikut dalam penelitian di sini. Jadi ini sesuatu yang kita patut kita bangga. Berarti kita mampu juga berbuat dengan tingkat dan standar yang terbaik di dunia. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Perdatam, Jakarta Selatan. Ya, selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Ya baik, terima kasih Fajar dan selamat siang pemirsa. Saat ini arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan mengarah ke arah Kalibata dalam keadaan ramai cenderung tersendat, di mana kecepatan kendaraan ini berkisar 20 sampai dengan 30 km per jam dengan dominasi kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Salah satu hal ataupun faktor yang menjadi penghambat arus lalu lintas di kawasan ini adalah adanya kendaraan yang akan berbelok arah mengarah ke arah Duren 3 maupun kendaraan yang akan masuk mengarah ke arah Kalibata. Hal ini juga membuat adanya antrian kendaraan, namun selepas dari antrian di traffic light ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari Pasar Minggu yang akan mengarah ke Pancoran siang hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, tidak ada hambatan-hambatan. Tentunya kami juga berharap untuk pengendara yang akan mengarah ke Pasar Minggu dan juga Kalibata dapat tetap selalu berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda serta batas kecepatan kendaraan Anda. Kami juga menginformasikan Polda Metro Jaya masih mencatat angka pelanggaran tertinggi di seluruh Indonesia, yaitu di 1.800 pelanggaran per harinya. Hal ini tercatat melalui data aplikasi IRSMS Korlantas Polri. Tentunya kami harapkan bagi para pengguna jalan yang melintasi di kawasan-kawasan yang memang menerapkan sistem penilangan secara e-tilang untuk selalu tertib, ikutilah marka serta rambu yang ada, gunakan juga kelengkapan kendaraan Anda serta patuhilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Tentunya hal ini untuk menciptakan keamanan, keselamatan, serta ketertiban di jalan raya. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, kembali ke rekan saya Fajar di studio. Silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Perdatam, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Pemirsa, menanggapi permohonan keluarga Arya Daru Pangayunan agar penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kemlu itu dilanjutkan, institusi TNI Polri pun ikut bersuara. TNI Polri menyatakan siap membantu keluarga ADP.
Keluarga Arya Daru Pangayunan akhirnya buka suara ke publik setelah sebulan lebih memilih diam pasca kematian sang diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Ayah ADP Subaryono meminta permintaan agar penyelidikan kematian ADP dilanjutkan. Ia memohon keadilan kepada pemerintah agar pengusutan kasus kematian anaknya dilanjutkan hingga tuntas. Menanggapi hal itu, pihak TNI menyatakan siap membantu. TNI kini menunggu permintaan resmi pihak keluarga ADP soal bantuan penyelidikan. Menerima informasi itu ya baik secara resmi maupun lisan tentang permintaan bantuan itu ya tentunya kalau memang diminta bantuan ya kita siap, tapi nanti tergantung lagi apa kemampuan TNI yang bisa diperbantukan untuk itu ya. Jadi kan harus selama ini kan sudah pendidikan kepolisian saya rasa sudah cukup lah ya. Tapi nanti kita lihat karena saat ini TNI belum menerima permintaan itu ya. Tapi kalau misalnya pada akhirnya Pak Prabowo menginstruksikan apakah akan ada kerjasama nantinya dengan Polri ya? Kalau tentara itu kan sifatnya melaksanakan perintah, sumpahnya kan gitu. Nah, kan sumpah prajurit yang ketiga itu tidak mematah pindah atau putusan. Nah, gitu. Jadi kita kerjakan apa yang bisa TNI berikan untuk membantu pasti kita bantu. Sementara itu Polri menyatakan terbuka atas berbagai masukan dan jika ada petunjuk baru dalam kasus kematian ADP. Ada beberapa masukan yang tentunya masukan secara terbuka ya disampaikan oleh keluarga ADP. Waktu yang pertama kita turut berempati dengan peristiwa yang telah terjadi. Namun demikian terkait apa yang secara harapan dari keluarga tentu menjadi bagian atensi kita. Ya, mari kita sama-sama berempati. Tentu apa-apa yang menjadi petunjuk ini tentu menjadi suatu landasan apakah ini memang merupakan temuan baru, ya, apakah perkembangan baru, ataukah sifatnya secara komprehensif bisa menjadi bagian daripada kelengkapan proses penyelidikan pada tahap pertama. Tentunya kita sama-sama semua berempati, ini menjadi kita hargai, ya, kita hargai bersama dan harapannya semua apa yang kita lakukan ini mendasari pada keilmiahan, kemudian juga mendasari pada informasi-informasi yang juga akan diberikan nanti sama keluarga. Ini bagian daripada penyelidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara pada 29 Juli lalu, polisi menyimpulkan kematian Arya Daru tidak melibatkan pihak lain. Kesimpulan tersebut berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi, pemeriksaan 103 barang bukti yang diamankan dari sejumlah lokasi, serta hasil otopsi. Kendati demikian, polisi tidak mengungkap motif meninggalnya Arya Daru. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sepekan menerjunkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Indonesia berhasil menerjunkan 81,5 ton. Penerjunan bantuan tersebut melampaui target awal yang ditetapkan sebanyak 80 ton. Satgas Garuda Merah Putih 2 sukses laksanakan airdrop bantuan kemanusiaan dengan total logistik mencapai 81,5 ton ke kawasan Gaza Palestina yang melampaui target awal 80 ton bantuan kemanusiaan. Misi kemanusiaan ini menggunakan 2 unit pesawat Super Hercules C-130J milik TNI Angkatan Udara. Seluruh bantuan berisi kebutuhan pokok, obat-obatan, dan perlengkapan darurat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Gaza yang tengah berada dalam kondisi krisis, sukses dikirimkan. Sebanyak 66 personil dilibatkan dalam misi ini, terdiri dari awak pesawat dan tim pendukung yang bekerja sama dengan penuh perhitungan. Sampai dengan hari ini, alhamdulillah tadi kita melaksanakan penerbangan dengan 2 sorti dan kita tadi bisa alhamdulillah bisa mendrop kurang lebih 9,9 ton sehingga total dengan sampai hari ini sesuai dengan target kita 80 ton sudah tercapai, bahkan melebihi sekitar 81,7 ton. Nah, demikian Mas kira-kira. Misi airdrop ini tidak hanya menjadi catatan penting bagi diplomasi kemanusiaan Indonesia, tetapi juga mempertegas komitmen TNI dalam menggemban misi perdamaian dunia. Satgas Garuda Merah Putih 2
akan terus melanjutkan tugas hingga seluruh bantuan yang telah dipersiapkan benar-benar sampai ke tangan rakyat Gaza.